Jangan pernah Anda berpikir apa yang pemerintah buat untuk Anda. Tetapi mulailah Anda berpikir apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa ini atau untuk negara ini. Tanamkan itu dalam pikiran hati Bapak Ibu semua. Jangan terlalu menuntut. Jangan terlalu meminta, jangan terlalu mengemis. Seolah-olah Anda ini tidak bisa apa-apa. Anda harus berpikir bahwa Anda harus berikan apa untuk bangsa ini. Harus berpikir begitu, jangan berpikir terbalik. Minta. Salah. Nggak ada benarnya negara ini. Seperti itu ya, itu poin pertama. Poin kedua tentang program pemerintah ya. Tadi saya sudah bilang terima kasih untuk Pak Presiden untuk program ini. Dan terima kasih untuk Pak Menteri yang sudah menjalankan program ini di 12 provinsi. Program ini yang menjadi viral dan menjadi pertanyaan besar adalah gaji 10 juta. Ya, tema kita hari ini ya, gaji 10 juta itu kan yang Bapak Ibu tanya-tanyakan selama ini dan banyak sekali dan baru saya kupas sekarang. Dan saya harap setelah Bapak Ibu menyaksikan penjelasan ini tidak lagi pertanyaan karena saya telanjangi di sini informasi ini ya. Saya telanjangi seterang-terangnya ya. Gaji 10 juta apakah benar kita petani milenial bergabung dengan program pemerintah? Apa istilahnya itu? Saya lupa. Brigade pangan ya. Kalau kita bergabung petani milenial bergabung dengan brigade pangan pemerintah itu kita mendaftar lalu itu pelatihan dan lain sebagainya tetek bengek. Lalu kita dapat gaji 10 juta per bulan. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya, tidak seperti itu. Sekarang saya mulai dari mana? Kita mulai dari awal dulu ya. Program pemerintah yaitu Brigade Pangan ini yang Bapak Ibu dengar nanti dapat 10 juta untuk petani milenial, pemuda-pemuda milenial yang mau terjun di dunia pertanian. Kalau bergabung dapat gaji 10 juta itu hoax. Omong kosong. Jadi pemerintah tidak menggaji kita ketika kita generasi muda ini, generasi milenial ini bergabung dengan Brigade Pangan pemerintah, tercatat terdaftar sebagai peserta, anggota, lalu kemudian setiap bulan pertama kita masuk di situ dan kita langsung digaji, rekening kita diminta, lalu KTP diminta, lalu kita mulai dapat 10 juta tiap bulan di rekening kita. Enggak. Jadi yang dimaksud oleh pemerintah 10 juta per bulan itu adalah pendapatan yang kita miliki, yang kita dapatkan. Itu sudah dihitung biayanya dari pengolahan, perawatan, penjualan, akomodasi, pembekalan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, totalnya itu minimal 10 juta. Dari luas lahan yang Bapak Ibu kelola atau generasi muda kita kelola, Anda pemuda-pemudi kelola, itu minimal itu 10 juta. Tidak mungkin kecil dari situ pendapatan Anda. Jadi bisa lebih. Bisa 20 juta, bisa 30 juta, bisa 50 juta, bisa lebih. Tergantung Anda mampunya seberapa. Tetapi minimalnya adalah 10 juta. Anda kalau bergabung di situ tidak mungkin Anda dapat hasil di bawah 10 juta. Keuntungan ya. Jadi itu keuntungan yang Anda dapatkan. Perlu dicatat itu bukan gaji yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma. Tetapi itulah keuntungan ketika Anda bergabung dan bermitra dengan pemerintah yang disebut dengan program Brigade Pangan itu. Fix ya sampai di situ ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi 10 juta itu gaji atau itu pendapatan Anda. Dan itu minimal, bisa lebih. Paling kecil 10 juta. Paham ya? Jadi kalau mau bergabung silakan bergabung. Tadi saya sudah singgung ada 12 provinsi. Ya, sekarang ini baru 12 provinsi. Kurang lebih ada 7 provinsi di Sumatera, ada 3 provinsi di Kalimantan, ada 1 provinsi saja di Pulau Sulawesi Selatan. Kemudian di Pulau Besar Papua itu cuma 1 provinsi saja yaitu Papua Selatan kalau tidak salah. Jadi totalnya ada 12 provinsi. Bagaimana Pak kita yang di luar provinsi-provinsi itu, di luar pulau-pulau itu tidak bergabung atau tidak terlibat dalam program itu? Belum masuk, bukan tidak, tapi mungkin belum ya. Nanti akan terlibat. Bagaimana Pak kami pemuda-pemudi yang ada di pulau-pulau seperti Nusa Tenggara, Maluku, misalnya ada di Pulau Bali, bagaimana caranya Pak kami bisa bergabung di situ? Anda bisa pindah domisili. Ya cuma itu solusinya, ada keluarga di sana pindah domisili, urus KTP, ya perpindahan domisili, lalu Anda bisa ikuti program itu di sana karena program itu baru ada di sana. Kalau Anda mau menunggu di daerah Anda, boleh-boleh saja. Kita tinggal tunggu saja di daerah-daerah seperti Bali, NTT, Ambon dan lain sebagainya. Mungkin program itu akan datang dalam tahun ini dan kita siap untuk mengikuti program itu, ya. Jadi itu data kedua yang harus Anda ketahui. Kemudian data ketiga. Ini Bapak Ibu yang penting ya. Program ini kenapa tadi saya berterima kasih pada pemerintah kita atas program ini? Karena program ini untuk Anda, pemuda-pemuda milenial ya yang mau terjun di dunia pertanian dengan modal dengkul. Modal dengkul bukan modal cangkul. Kalau modal cangkul masih ada modal itu dia punya cangkul. Ini modal dengkul, nggak punya modal apa-apa, nol. Jadi petani milenial yang modalnya cuma dengkul, gabung di situ. Kenapa saya bilang petani yang modal dengkul, petani milenial yang modal dengkul bisa gabung di situ dan bisa survive, bisa sukses? Karena di situ semuanya dibekali, diberikan secara gratis dan cuma-cuma pada Anda semua pemuda-pemudi, ya. Jadi tidak seperti kami petani-petani dulu, ya. Kami beli bahan alat pertanian sendiri, beli pupuk sendiri, pestisida sendiri, segala macam sendiri, cari pembeli sendiri, tengkulak sendiri, pemasaran sendiri dan semua sendiri. Anda sekarang itu modalnya dengkul, semua sudah dibantu. Jadi jangan ngotot-ngotot lagi dan jangan menyalahkan pemerintah. Ini pemerintah sudah siapkan untuk yang modal dengkul, ya. Modal dengkul dalam hal ini seperti apa? Misalnya saya kasih contoh, provinsi apa? Satu sampel, Sulawesi Selatan misalnya. Saya ada di provinsi Sulawesi Selatan, Pak, saya pemuda milenial, saya mau terjun di dunia pertanian, saya mau bergabung di program Brigade Pangan itu, saya modal dengkul, saya nggak punya apa-apa. Oke, daftar. Di mana? Anda di mana? Di kabupaten. Daftar di pertanian kabupaten, dinas pertanian institusi terkait. Ada di kota. Dinas Pertanian Kota, Dinas Pertanian Provinsi, itu semua ada. Daftarkan diri Anda di situ, ya. Nanti dicatat sebagai anggota, diminta data diri Anda sudah bisa masuk sebagai anggota. Setelah itu Anda akan dibimtek, ya, dibimbing. Supaya apa dibimbing? Karena Anda belum pernah punya alat-alat seperti itu. Ini alat modern yang digunakan. Emangnya Anda pernah pakai drone di pertanian? Saya udah bilang tadi modalnya ada dengkul, gimana punya drone. Anda dikasih pelatihan cara mengaplikasikan drone untuk pemupukan dan pemberantasan hama seperti pestisida, fungisida, herbisida dan lain sebagainya. Menggunakan fasilitas alat modern seperti drone. Anda tinggal duduk di kursi di pinggir sawah, ngerokok, minum kopi, main tuh
remote drone yang kerja. Itu butuh pelatihan, kalau nggak Anda bisa rusakin drone pemerintah yang harganya mahal, makanya dikasih BIMTEK tentang alat-alat itu. Kemudian alat-alat pertanian setelah di BIMTEK, Anda akan di BIMTEK lagi dengan pengolahan lahan, bibit, penyemaian, pengolahan tanah, dan lain sebagainya. Itu dibimbing secara gratis, Anda nggak perlu sekolah. Anda nggak perlu sekolah, berapa puluh juta, berapa ratus juta kalau ada sekolah untuk menguasai itu semua. Nggak usah kursus drone, nggak usah beli drone untuk belajar, nggak usah beli traktor otomat untuk belajar. Sudah dikasih dan juga dibimbing, diajari, kurang apa lagi. Nol, modal dengkul, saya ulangi lagi, modal dengkul. Udah pintar itu kuasai drone, udah pintar itu ngolah lahan, udah pintar itu kuasai bibit, udah pintar itu menguasai traktor, alat pipil, alat pembersih, alat potong, pangkas, cutting, cleaning, dan lain sebagainya. Itu semua sudah dibekali dan itu butuh biaya kalau Anda mau di luar pemerintah, mau belajar sendiri, ratusan juta. Anda punya nggak? Nggak punya kan? Modalnya apa? Dengkul kan? Gabung, makanya saya bilang ya. Kemudian setelah di BIMTEK, BIMTEK-nya berapa lama Pak? BIMTEK-nya nggak lama Bapak Ibu. Nggak lama, beberapa hari saja sudah selesai itu BIMTEK-nya ya. Setelah di BIMTEK, Bapak Ibu Anda akan bergabung dengan kemitraan. Kemitraan ini seperti apa? Kita masuk dalam mitra ya, poin keempat. Mitra ini seperti apa? Jadi program ini kan dia bermitra. Jadi Anda yang pertama sudah kuasai cara pengolahan lahan, dibimbing tadi ya, di BIMTEK. Pengolahan alat modern sudah di BIMTEK juga, sudah kuasai. Sekarang kita masuk ke lahan. Sampai di lahan, Anda kan modal dengkul, nggak punya lahan, nggak punya sawah. Jadi gimana caranya? Pemerintah menyiapkan mitra. Mitra itu adalah pemilik lahan. Jadi ada bapak-bapak yang usianya 80 tahun, 75 tahun, udah tua, udah renta, udah bengkok dia badannya, udah nggak tegak lagi, nggak bisa ngolah lahan dia, tapi dia punya lahan. Anda bermitra dengan dia, nanti dihubungkan sama pemerintah. Ini ada pemuda nih, kuat, tegar nih, modalnya cuma dengkul. Bapak udah tua, nggak bisa olah lahan, kerjasama tuh. Kami orang tengah. Pembagiannya berapa? Pembagiannya 70-30. Anak muda yang pakai lahan si Pak Tua ini dapat 70% dari keuntungan. Sedangkan si Pak Tua pemilik lahan cuma dapat 30%. Itu kemitraan yang dimaksudkan. Jadi nanti Anda sampai di lokasi, misalnya 1 hektar atau 5 hektar, itu pemiliknya nanti dapat 30% dari keuntungan yang Anda dapatkan menggunakan lahannya dia. Sewa, seperti itu ya, itu mitra namanya. Setelah itu Anda sudah dapat lahan, perjanjian sudah selesai. BIMTEK sudah, cara pengolahan lahan sudah, kemudian alat modern sudah bisa digunakan, lahan sudah ada, persyaratan perjanjiannya bagi berapa persen sudah selesai. Sekarang Anda mulai mengolah. Alat yang digunakan apa Pak? Saya modal dengkul, saya nggak punya apa-apa. Dikasih sama pemerintah, nggak dikasih cangkul atau pacul. Nggak dikasih itu, Bapak Ibu, nggak dikasih celurit untuk berantas gulma. Dikasih alat modern, traktor modern. Untuk apa? Untuk mengolah lahan. Jadi efisien, cepat, dan sangat menghemat waktu. Pekerjaan Anda, tenaga Anda tidak terkuras banyak. Untuk mengolah berhektar-hektar. Dikasih. Gratis Pak, gratis. Saya udah bilang tadi kan Anda cuma modal dengkul aja, sama semangat aja. Ya. Tuh dikasih traktor tuh, olah tuh lahan. Setelah diolah dikasih apa? Dikasih pupuk dasar. Pupuk dasar yang dikasih dalam program Brigade Pangan ini apa? Urea dikasih. Gratis Pak, gratis. NPK dikasih. Gratis Pak, gratis. Dikasih sama pemerintah. Traktor otomat udah dikasih. Pupuknya lagi dikasih. Urea dikasih, NPK dikasih. Plus pupuk apa lagi Pak? Pupuk organik dikasih juga sama pemerintah. Gratis Pak, gratis. Kurang baik apa lagi? Setelah pupuk sudah dikasih, pengolahan seperti traktor dan alat pengolahan modern sudah dikasih, lalu akan diberikan bibit, nggak perlu beli. Bibit yang dipakai ini bukan bibit abal-abal Bapak Ibu ya, pemuda-pemudi. Bibit yang digunakan adalah bibit hibrida, filial 1, F1 atau bibit unggulan. Itu yang diberikan oleh pemerintah. Bibit seperti apa yang nanti diberikan oleh pemerintah dari program Brigade Pangan ini oleh Pak Sulaiman? Bibit yang diberikan lebih condong pada padi, itu yang pertama dicatat. Kemudian yang kedua jagung, yang ketiga kedelai. Jadi ada 3 komoditi yang itu prioritas dari pemerintah di program ini, ya, Brigade Pangan. Jadi nanti Anda akan dikasih bibit padi, Anda dikasih bibit jagung, dikasih bibit kedelai, tergantung dari wilayah daerah. Produktivitas mana, komoditi mana yang nanti sesuai dan berkembang biak dengan baik di situ. Diberikan bibit-bibit itu. Oke, pupuk sudah dikasih, bibit sudah dikasih, Anda sudah mulai bisa menanam dan memupuk. Sekarang perawatan, apalagi Pak bantuannya? Pestisida dikasih juga, gratis. Pestisida yang diberikan apa? Insektisida dikasih untuk pencegahan serangga. Apalagi selain insektisida yang dibantu oleh pemerintah Pak dari program Brigade Pangan, fungisida. Untuk mikroorganisme patogen dikasih juga gratis. Apalagi herbisida untuk pemberantasan gulma. Itu juga dikasih, insek dikasih, fungisida dikasih, herbisida dikasih, gratis. Tetapi pestisida yang diberikan dalam bentuk fungi, insek maupun herbi dikasih dalam bentuk herbal atau alami. Kenapa begitu? Karena merujuk pada aturan pertanian skala modern yang ramah lingkungan. Pertanian skala modern itu Bapak Ibu jangan berpikir bahwa modern berarti alatnya. Pengaplikasiannya bisa abal-abal, tidak. Sembarangan, serabutan, nggak bisa. Modern itu dia terbungkus oleh ramah lingkungan, green action. Jadi kalau misalnya kita berkecimpung dalam pertanian modern, kita harus berkecimpung juga atau terikat, terkekang dalam suatu aturan yaitu lingkungan. Ya, green society. Kita harus bergabung dalam organisasi itu. Berarti kita harus ramah lingkungan. Racun yang kita gunakan seperti pestisida pun harus ramah lingkungan. Makanya nanti yang Bapak Ibu dapatkan pestisida dalam bentuk insektisida organik atau insektisida nabati, kemudian nanti fungisida yang bentuknya hayati seperti itu ya, maupun herbisida. Semuanya sistemnya organik sehingga dia ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang berikut kita masuk pada mesin. Tadi saya sudah singgung ya tentang mesin pengolahan lahan yang nanti Anda semua petani milenial gunakan adalah traktor yang sifatnya otomat ya, sudah modern. Kemudian drone pada saat penyemprotan dan penyepraian.
Ada lagi mesin-mesin tambahan pada saat pemanenan nanti. Seperti apa mesin-mesin tambahan yang berteknologi tinggi atau modern? Seperti misalnya mesin pemotong, itu juga diberikan, itu otomat dan itu modern. Jadi panen nanti dilakukan dengan mesin modern, itu dipotong, tidak pakai sabit celurit lagi Anda masuk ke sawah lumpur-lumpur lalu potong untuk memanen, tidak perlu lagi mesin yang bergerak di situ ya untuk memotong. Setelah dipotong, mesin itu akan diteruskan pada mesin berikutnya. Itu juga dikasih kepada Anda. Mesin apa namanya? Pipil namanya ya. Jadi bisa memisahkan antara bulir-bulir padi ya, gabah itu dia pisahkan dengan bulir padi. Jagung dipisahkan di situ. Jadi bersih, cleaning seperti itu ya. Kemudian alat untuk pembersih ya. Jadi setelah dipisahkan dia akan dibersihkan sehingga nanti hasil yang Bapak Ibu dapatkan sekali lewat mesinnya, biji padinya, bulir padinya sudah bersih. Yang ditabrak adalah tanaman padi, yang keluar di belakang adalah bulir padi yang sudah bersih, tidak ada lagi sekam-sekam atau gabahnya. Jagung yang ditabrak tadi, pohon jagung ditabrak, masuk di belakang itu sudah jagung yang sudah dipipil dengan bersih. Jadi tinggal Bapak Ibu kumpulkan, kemas lalu dijual. Nah, kita masuk pada poin berikutnya yaitu distribusi. Pak, tadi Bapak sudah bilang pengolahan, bimbingan dan lain sebagainya, lahan kami sudah dapat secara cuma-cuma, kami cuma modal dengkul, alat segala macam, pestisida sampai pupuk. Sekarang sudah ada hasilnya, Pak. Penjualannya bagaimana, Pak? Supaya kami dapat keuntungan yang tadi Bapak bilang minimal 10 juta per bulan tadi. Penjualan ini nggak perlu repot-repot lagi, Bapak Ibu. Saya sudah bilang tadi program ini bermitra. Kalau lahan saja bisa dicarikan mitranya, apalagi penjualan. Penjualan itu Bapak Ibu, siapkan panenan Bapak Ibu berupa jagung yang dipanen, beras yang dipanen, kemudian kacang kedelai yang dipanen. Nanti hubungi ke pemerintah, pemerintah akan menjualnya. Menjual ke siapa? Pemerintah sudah menyiapkan institusi terkait. Beberapa institusi sudah siap untuk membeli hasil pangan Bapak Ibu semua, hasil pertanian Bapak Ibu semua. Dengan harga yang baik. Kurang baik apa lagi? Kemudian apalagi selain institusi yang bekerja sama dengan pemerintah, ada perusahaan swasta yang siap menampung jagung, kedelai, beras Bapak Ibu dalam jumlah yang sangat banyak dengan harga yang baik. Sudah ada. Jadi pembelinya sudah tunggu. Anda panen, dia beli tanpa Anda cari-cari lagi seperti itu ya. Kemudian apalagi ada koperasi yang nanti dibentuk, koperasi tani. Kemudian apalagi ada lagi yang bantuan pemerintah Bulog. Bulog siap membeli itu semua. Kurang baik apa lagi? Ini dari awal cuma modal dengkul, sampai penjualan pun dibantu. Uang masuk rekening, sudah selesai Bapak Ibu, penghasilannya di atas 10 juta. Itu yang tadi saya maksudkan. Jadi untuk Anda semua generasi muda milenial, saya luruskan ya, gaji 10 juta itu tidak ada. Yang ada adalah, atau yang benar adalah pendapatan Anda, itu minimal 10 juta. Anda olah lahan seperti itu dengan semua fasilitas yang diberikan secara gratis, cuma-cuma. Anda dapat keuntungan secara cuma-cuma, hanya modal dengkul saja, tanpa modal apa-apa, itu minimal 10 juta. 10 juta itu apakah sudah dibagi dengan pemilik lahan? Ya, itu sudah dibagi dengan pemilik lahan 30%-nya. 10 juta minimal itu setelah pembagian, itu untung bersih Anda. Bisa lebih kalau hasilnya bagus. Itu yang disebut dengan brigade pangan, Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya bilang, berterima kasih pada pemerintah dengan program ini. Jangan pernah Anda berpikir apa yang pemerintah sudah buat untuk Anda, tetapi mulailah Anda berpikir sekarang apa yang akan Anda buat untuk bangsa dan pemerintahan serta negara kita ini. Salam akal sehat.